Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa tadabbura wa tadbir wal naf'a wal intifa'ah wal hasah ala tamassuki bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kitabillahi wa limardatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin, Bapak Haji Sudirman Fakih Mudo, dan juga Bapak Haji Kastanto, para guru, para ustadz, para hujjat wal hujjajah, para hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan di subuh ini. Kita doakan juga para pengurus Masjid Besar Nurul Amin, para guru-gurunya, para ustadznya yang senantiasa menghidupkan Masjid Besar Nurul Amin ini. Kita doakan semoga mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang halal, dimurahkan rizkinya, dan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan syiar Islam di Masjid Besar Nurul Amin ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada detik ini kita masih diberi kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, dapat menghadiri majelis ilmu ini, majelis ta'lim ini dalam rangka melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan daripada mengenai berkaitan tentang seperti apa yang telah disampaikan guru kita mungkin pada bulan-bulan yang lalu mengenai bab salam. Bulan-bulan yang lalu guru kita telah menerangkan bagaimana etikanya kita mengucapkan salam, yaitu Ustadz Wildan ya. Masih ingat mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ketika kita mengaji bersama? Jadi ada etika-etika yang telah disampaikan oleh beliau ketika kita mengucapkan salam. Jadi saya akan meneruskan sedikit daripada apa yang beliau sampaikan, yang mana disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi mengenai kitabus salam wal isti'dan wa tashmitil atis wa ma yata'allaku bihi, yaitu bab yang menerangkan salam wal isti'dan wa tashmitil atis wa ma yata'allaku bihi, dan menjawab orang yang bersin, dan meminta izin dan menjawab orang yang bersin dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah." Maka apabila kalian masuk buyutan fasallimu, artinya memasuki rumah, fasallimu ala anfusikum, maka hendaklah kalian memberi salam tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, kepada penghuninya salam yang telah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberkati lagi baik.
Jadi mungkin kita telah mendengar dari apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Wildan, bahwasanya apabila kita masuk suatu rumah, mendatangi suatu rumah, kita mengucapkan salam, tidak ada orang yang menjawab. Sampai 3 kali kita mengucapkan salam, maka hendaknya kita balik arah, putar balik ya. Mengucapkan assalamualaikum ketika mengetuk pintu rumah seseorang atau kita memencet bel rumahnya, kita ucapkan salam sampai 3 kali tidak ada yang menjawab, maka hendaknya kita balik arah. Itu menandakan orangnya tidak ada di rumah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan penghormatan itu dengan pembalasan yang serupa. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka seminimalnya kita menjawab dengan hal yang serupa, yaitu dengan ucapan waalaikumsalam. Itu paling tahu assalamualaikum. Assalamualaikum kan ini bentuk jamaknya assalamualaikum. Kalau bentuk mufrad, kalau bentuk satu, assalamualaika. Jadi minimalnya kita menjawab dari orang yang mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum, kita jawab dengan ucapan waalaikumsalam. Jadi hukumnya itu kita wajib menjawab daripada salam apabila ada orang yang mengucapkan salam tersebut. Sedangkan mengucapkannya itu adalah hukumnya sunnah, dan menjawabnya itu hukumnya wajib. Tapi kalau orang yang diucapkan, tujuan orang yang diucapkan misalnya banyak, ada seseorang mengucapkan salam tapi yang diucapkan itu di hadapannya adalah sekelompok orang atau jamaah, maka cukup mewakili satu orang yang menjawab, gugurlah kewajiban menjawab bagi yang lain. Jadi tidak wajib semua menjawabnya. Kalau yang menjawab salam itu adalah orang banyak. Nah, di sini ketika kita mengucapkan salam, dalam hadis disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengucapkan assalamualaikum. Jadi dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Kata Nabi 10 katanya. Ada yang kedua lagi datang, assalamualaikum warahmatullah. Dijawab lagi oleh Nabi, waalaikumsalam warahmatullah. 20 kata Nabi. Kemudian datang lagi sahabat yang lainnya mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab dengan Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawab beliau? Salasun, 30. Lalu kemudian sahabat bertanya, ketika sahabat tadi yang datang 1, 2, dan 3, mereka dengan ucapan salam yang berbeda-beda. Yang pertama engkau jawab dengan ucapan 10, adapun yang kedua engkau jawab dengan isyrun, 20, adapun yang ketiga tadi setelah engkau menjawab salam engkau jawab dengan salasun, jawab 30. Apa maksudnya gerangannya Rasulullah? Lalu kata Nabi, orang yang mengucapkan salam tadi dengan seminimalnya salam itu mendapatkan 10 pahala. Adapun yang kedua dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah itu mendapatkan nilai pahala 20 kata Nabi. Kemudian ada sahabat yang selanjutnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Nabi, orang tersebut mendapatkan nilai pahala 30. Jadi semakin lengkap, semakin sempurna kita mengucapkan salam,
maka nilai pahala yang kita dapatkan itu semakin banyak. Cuma seminimalnya tadi kan assalamualaikum itu sudah mencukupi. Kenapa? Karena ini salam ini adalah merupakan etika kita sesama muslim untuk mendoakan sesama yang lain. Karena doa sesama muslim itu termasuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suatu nadham disebutkan di dalam kitab Nubdah, wa sab'atun la yaruddullahu da'watahum matlumun walidudu somin wadu marodin wa da'watun li ahin bil ghairi summa nabi li ummatin summa du hajjin bidaka qudi. Yang artinya la yaruddullahu da'watahum, ada doa-doa yang Allah tidak menolak doa orang tersebut, yang mana di sini hanya disebutkan 7. Yang pertama adalah madlumun, orang yang teraniaya. Siapapun orangnya yang teraniaya, baik dia muslim ataupun tidak, maka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doanya akan segera disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu walidun, adalah kedua orang tua kita. Jadi ada walid, ada abun. Kan kita ada istilah abun, abawain, awalidain. Jadi kalau yang namanya walid, walid ini adalah orang tua kita yang telah melahirkan kita, itu walid. Yang lahir dari sulbinya dia itu adalah walid. Artinya memang murni turunan darah dagingnya itu walid. Adapun abun itu adalah orang tua yang bukan daripada orang tua yang melahirkan kita, yang bukan dari sulbinya orang tersebut. Seperti kalau orang-orang Arab itu memanggil paman juga dengan ab. Ab itu artinya kan bisa dimaknakan ayah juga. Cuman kalau secara kita perdalam lagi artinya, ab itu lebih umum. Kalau walid itu orang yang melahirkan kita, mendidik kita dari kecil, merawat kita. Makanya ketika kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Artinya kedua orang yang telah melahirkan, yang merawat kita, maksudnya ayah ibu kita asli. Warhamhuma, dan rahmatilah mereka, kasihanilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, seperti mereka berdua merawatku, menjagaku ketika aku masih kecil. Nah, ini. Jadi itu perbedaannya antara walid dan ab. Adapun doa yang ketiga yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dzu saumin, orang yang berpuasa. Jadi mutlak, bukan hanya puasa Ramadan, puasa sunnah juga. Jadi kalau ada yang berpuasa atau puasa hari Senin Kemis, kita minta doakan semoga apa yang kita hajatkan, kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup murni doa itu bukan hanya dari kita sendiri. Kita itu juga harus minta doa-doa daripada orang lain, sesama muslim, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat. Taqarruban ilallah Subhanahu wa ta'ala, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah yang keempat, wadu maradin, dan orang yang sedang sakit. Ketika kita menjenguk orang sakit, kita doakan semoga Allah menyembuhkan penyakitnya, mengangkat penyakitnya, semoga dia sehat kembali seperti sedia kala. Maka etikanya bagi yang sakit, setelah kita mendoakan orang yang membesuknya, orang yang menjenguknya.
Nah, jadi ketika kita misalnya menjenguk sahabat kita ke rumah sakit, selesai kita mendoakan, jangan lupa kita juga minta doa kepada yang sakit, karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sakit, yang sabar akan penyakitnya, nah ini kan sebenarnya itu adalah proses bagi yang sabar terhadap penyakit yang dideritanya sehingga sampai menjelang ajalnya. Itu sebenarnya proses Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Dalam catatan, kalau dia sabar menerima dari apa yang dia derita. Tapi kalau tidak sabar, malah tambah dosanya. Jadi secara pelan-pelan Allah mengangkat dosa-dosa orang yang sedang dilanda dalam keadaan sakit. Jadi kita jangan menganggap penyakit atau sakit itu suatu musibah. Jadi semua hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang memang benar-benar dekat kepada Allah, tidak ada unsur negatifnya, semuanya bernilai positif. Meskipun hal itu kita lihat dengan panca indera kita, itu merupakan hal yang negatif, maka kalau orang yang hatinya bertalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menganggap semua yang terjadi hari ini, besok dan sekarang itu tentu ada kebaikan di dalamnya. Selanjutnya, wada'watun li akhin bil ghaibi, mendoakan sesama saudara. Wada'watun li akhin bil ghaibi, ini khususnya yang jauh. Kita punya sahabat karib, mungkin kan dari jemaah kita ada yang sudah pindah pulang kampung, cuman kita kan tali silaturahim tetap terjalin. Yang sering aktif mungkin di jamaah seperti Pak Haji Lalu ya. Nah, beliau kan selain juga termasuk imam di masjid ini, pengurus di masjid ini, sekarang beliau sudah pulang, tapi terjalin tetap silaturahim terhadap jamaah yang aktif pada saat ini, pengurus masjid yang aktif pada saat ini. Nah, kita juga saling mendoakan. Nah, di doa tersebut tentunya diijabah, dimakbul, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sungkan-sungkan kita misalnya nelpon saudara jauh atau teman jauh, kita telepon selesai itu jangan lupa doakan saya ya, semoga kabul hajat. Jangan lupa, ya aku pun akan senantiasa mendoakanmu, senantiasa diberikan sehat, umur panjang dan semacamnya. Ini doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wada'watun li akhin bil ghaibi summan nabi. Kemudian doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah doanya para nabi dan rasul. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi itu hati mereka tidak pernah tidur, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita punya wudhu, kalau tidur, dalam artian tidurnya tidak tidur duduk, mumakin maq'adahu fil ard, itu tidak batal. Tapi kalau kita tidur telentang, tidur miring, selonjoran, nah itu batal wudhunya. Nah, kalau para nabi mereka tidak batal, karena meskipun dalam posisinya mereka itu tertutup matanya, tapi hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidur kan udah nggak sadar. Makanya oleh para ulama, ketika kita tidur itu batal wudhunya. Ketika tertutupnya mata, maka tali yang mengikat, yang menutup daripada di belakang kita dubur, kemaluan yang di belakang dubur, maka itu otomatis terbuka. Nah, kalau orang tidur misalnya ketika asik tidur kan dia nggak nyadar, keluar angin di belakang, keluar gas, nggak sadar, nggak tahu. Nah, yang tahu yang nyium. Nah, ketika dibangunin, kamu kentut tadi, apaan aku nggak ngeluarin gas. Itu jadi termasuk yang membatalkan wudhu. Selanjutnya wada'watun li akhin bil ghaibi tsumma nabi li ummatin, doa nabi kepada umatnya, summadu hajjin bila bidzaka qudi
Yang terakhir adalah orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, kita doakan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, khususnya saudara-saudara kita, umumnya muslimin muslimat dari segala penjuru di dunia, mereka dimudahkan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah hajinya dan dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita jangan lupa juga minta doakan. Ada yang mau berangkat tahun ini mungkin di antara jemaah kita? Nggak ada ya Pak, masih belum rezekinya lagi ya, belum dipanggil istilahnya. Di lingkungan kita mungkin tidak ada ya. Di lingkungan mungkin ada, cuman untuk jemaah yang hadir mungkin tidak ada ya. RW 28 ya. Nah, kita doakan, kita datang kepada mereka, kita datang kepada dia, kita minta doa. Wabil khusus apalagi sekarang udah ada namanya alat telekomunikasi, HP. Ada di Raudhah. Sambil telepon di sini, aku doakan, amin amin gitu. Nah, jadi doa orang yang berhaji juga termasuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan ketika orang datang haji, kan kita namanya apa? Silaturahim, menziarahinya. Nah, ketika kita menziarinya kan kita setelah ya mungkin dibawakan sekedarnya oleh-oleh berupa air zam-zam, kurma, kita kan didoakan. Itu doa daripada orang yang haji itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkaitan tentang yang namanya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada salam tadi, karena salam itu mengandung unsur kebaikan, mempererat tali silaturahim di ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama umat Islam, umumnya umat manusia. Karena di dalam salam itu ada kandungan doa di dalamnya. Bahkan sampai-sampai bukan hanya yang hidup kita mendoakan, yang mati pun kita juga mendoakan ketika kita ziarah ke kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, inna bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur. Sesungguhnya kami kelak nanti juga akan berjumpa dengan kalian. Nah, ketika kita tahu daripada hukum menjawab salam, ini yang merupakan kaidah dalil bahwasanya doa daripada orang yang hidup kepada orang yang mati itu nyampe. Ketika kita mengucapkan salam kan mendoakan orang mati, bukan yang khusus doa dengan karena orang mengatakan doa ini enggak nyampe. Nah, mayoritas ulama mengatakan semuanya itu nyampe. Dan sedekah ini bedanya ya, kalau kita orang mati dengan orang yang hidup. Orang yang mati tidak bisa mendoakan dirinya tapi bisa mendoakan yang hidup. Orang hidup bisa mendoakan dirinya dan bisa mendoakan orang lain. Jadi ketika kita di dunia, kita berdoa untuk diri kita dan juga kita bisa mendoakan orang-orang lain, ya termasuk yang hidup, yang meninggal, intinya orang lain. Kalau bagi orang yang telah tiada di alam kubur, mereka tidak bisa berdoa untuk dirinya karena dalam amalnya itu sudah terputus ketika dia masuk di alam kubur. Tidak bisa untuk melakukan amal ibadah, untuk mengumpulkan pahala. Jadi kalau ketika sudah napas kita diuwarir, disampai kerongkongan, maka itu tutup yang namanya pintu ampunan, pintu maghfirah. Jadi pintu maghfirah itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dua hal, ada di dua tempat. Yang pertama ketika matahari terbit dari barat, merupakan tanda-tanda kiamat kubro. Dan yang kedua ketika ruh dicabut oleh malaikat Israel sampai pada kerongkongan. Kalau malam yughir tidak sampai pada kerongkongan, kita bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala pasti terbuka lebar untuk kita. Kalau kita benar-benar beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha.
Penentuan amal ibadah kita ketika kita menjelang ajal. Kalau kita husnul khotimah, insya Allah keterima semua amal ibadah kita. Kalau kita su'ul khotimah, na'udzubillah, amal yang pernah kita lakukan semuanya jadi tersia-sia. Karena malaikat yang namanya setan itu, iblis itu berlomba-lomba, mereka mengerahkan segenap pasukannya. Ketika kita menjelang ajal, mereka menggoda kita, menghasut kita agar kita melepaskan iman dan Islam kita ketika menjelang ajal kematian kita. Oleh karenanya ketika kita berdoa, sering senantiasa kita bahkan ketika setelah salat 5 waktu, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepada Engkau bihusnil khatimah, dengan akhir yang baik. Artinya dalam menjelang kematian yang dalam keadaan baik. Karena itu merupakan babak penentuan kita. Nah, dalam menjawab salam tadi tentunya kita mengucapkan salam kan yang menjawab wajib. Nah, ahli kubur itu pasti ada yang menjawab salam kita, meskipun kita tidak tahu, kita tidak mendengar karena keterbatasan panca indera kita, karena kita ada di alam dunia, mereka ada di alam kubur. Tentunya mereka mendoakan. Ini dalil daripada ulama bahwasanya kita berdoa kepada orang yang sudah tiada itu nyampe, dan mereka pun juga bisa mendoakan kita. Kita berziarah ke makam aulia, orang-orang soleh dan semacamnya, ya bukan berarti kita meminta kepada kubur tersebut, cuman kita bertawassul, perantara, meminta perantara agar apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada beberapa hal yang mana raddus salam, menjawab salam itu tidak wajib. Nah, tadi kan disampaikan menjawab salam hukumnya wajib. Nah, di sini disebutkan qaulul ulama, sebagian ba'dul ulama mengatakan raddus salam itu ada yang tidak wajib. Di dalam syair beberapa bait disebutkan raddus salami wajibun illa ala man fi salatin au bi aklin syughila. Tidak diwajibkan menjawab salam di dalam 22 keadaan. Yang pertama, illa ala man fi sholatin, orang tersebut dalam keadaan sholat. Ada orang ucapin salam assalamualaikum, tidak wajib hukumnya menjawab salam. Itu yang pertama. Au bi aklin syughila, atau orang sedang asik mengunyah makanan, lagi asik-asik makan assalamualaikum. Nah, itu tidak wajib kita menjawab. Au syurbin, atau ya bagaimana mau makan lagi ngunyah, mau jawab salam lagi apa istilah mengunyah, ya nggak bisa ngomong aja nggak bisa. Kalau ngomong ya keteteran, jatuh semua makanan. Apalagi yang makan mukbang sampai bejubel udah kayak monyet aja pinggir-pinggir pipinya gitu, tentu tidak bisa menjawab salam. Nah, jadi itu tidak wajib menjawab salam. Au syurbin, atau dalam keadaan minum, itu tidak wajib menjawab salam. Lagi asik gluk assalamualaikum gluk, lagi ketelan gitu menjawab salam ya nggak mungkin. Itu tidak wajib menjawab salam. Au qiraatin, atau sedang khusyuk mentadabburi membaca Al-Qur'an. Sedang membaca Al-Qur'an lagi khusyuk-khusyuknya. Nah, jadi itu ketika ada orang mengucapkan salam ya tidak wajib dijawab. Selanjutnya kita tahunya kan wajib hukumnya, cuman ada tempat-tempatnya. Aw ad'iyatin, atau ketika sedang khusyuk berdoa lagi menengadahkan tangan sampai pertengahan doa assalamualaikum, akan memecah kekhusyuan kita dalam berdoa. Nah, jadi itu tidak wajib menjawab salam. Selesaikan doanya baru kita menjawab salam. Ketika pertengahan berdoa, ketika sedang khusyuk berdoa tidak wajib menjawab salam. Ketika Allahumma inna nas'aluka assalamualaikum, waalaikumsalam, lanjut lagi doa, tidak. Jadi tidak wajib. Au ad'iyatin au dzikrin, atau sedang khusyuk berzikir.
Ketika asik berzikir ada yang mengucapkan salam. Nah, jadi makanya kita harus pengertian juga kan, kadang kita ke masjid ya. Ada yang lagi khusyuk berzikir, kita kan tiba-tiba aja assalamualaikum, kaget ya, mengganggu kehusyuan orang berzikir kan. Jadi biarkan dia selesai dulu berzikir. Nah, ketika dirasa dia sudah selesai, kita baru mengucapkan salam. Jadi yang mengucapkan salam juga harus nikon juga. Dan yang menjawab juga tidak mesti harus wajib menjawab ketika dia sedang khusyuk berzikir. Dan itu memang pernah terjadi. Saya pernah istilahnya mengucapkan salam ketika orang yang sedang membaca Al-Quran, dia tidak menjawab, kayak acuh-acuh. Ya memang benar ternyata hukumnya. Jadi kita kayak nggak enak gitu mengucapkan salam, mengganggu kesannya. Ternyata menjawab salam itu tidak wajib ketika sedang khusyuk membaca Al-Quran atau berzikir atau sedang dalam keadaan berdoa. Au fi khutbatin, atau sedang dalam keadaan imam berkhutbah. Nah, dalam keadaan khutbah atau imam khutbah assalamualaikum, menjawab salam, tidak wajib menjawab. Nah, beda lagi kalau imamnya yang mengucapkan salamnya, jamaah yang khotibnya mengucapkan salam kan sebelum duduk ke mimbar kan assalamualaikum, lalu dia duduk, maka kita wajib menjawab yang namanya jamaah, menjawab salam daripada khotib tersebut. Au talbiyatin, atau sedang talbiyah. Talbiyah ini mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Misalnya kita di Ka'bah nih lagi muter, yang muter apa namanya? Tawaf muter 7 kali. Nah, muter 7 kali di situ mungkin ketemu teman lagi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ada teman, assalamualaikum dari jauh. Nggak usah, jadi tidak usah dijawab meskipun dia udah teriak-teriak mau kita gitu. Tapi kita udah ngelihat. Tapi seandainya tidak menjawab pun ya tidak wajib menjawabnya, tidak apa-apa. Au fi qada'i hajatin, atau sedang melakukan qada hajat, yaitu buang air. Lagi di toilet, buang air besar atau buang air kecil, ada orang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum di depan rumah orang gak ada, kita lagi di kamar mandi, lagi asik-asiknya. Nah, itu kita tidak wajib menjawab salam. Jadi ya tahu dirilah juga yang menjawabnya. Makanya kita pentingnya kita istilahnya mengamalkan sesuatu ada ilmunya. Jadi ketika di kamar mandi jangan waalaikumsalam, tidak usah. Selanjutnya au fi iqamatil adani, atau sedang di dalam iqamah adan. Ketika qomat udah mau dilaksanakan sholat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kan semua jamaah pada ngumpul semuanya merapat ke depan. Nah, tiba-tiba yang lain assalamualaikum, mau salaman, ngajak salaman assalamualaikum. Ya kita meskipun tidak menjawab itu tidak apa-apa, tidak wajib. Karena kan kita terburu-buru untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Selanjutnya salamnya anak kecil yang belum balik. Ada anak kecil 3 tahun, 4 tahun mengucapkan salam. Itu tidak mesti wajib kita jawab. Ya, cuman untuk mendidik litarbiyatil aulad, mendidik anak kecil, maka kita juga hendaknya menjawab lah. Ini lebih utamanya sebenarnya sih. Tapi seandainya tidak menjawab ya tidak apa-apa. Karena kan tadi ini yang berkaitan wajib tidaknya menjawabnya. Sedangkan wajib tidaknya tadi kan berkaitan kalau kita tinggalkan dosa, harus kita kerjakan itu dah. Jadi antara 2 kaitan saja. Kalau ditinggalkan dosa, dikerjakan berpahala. Makanya ketika kita tidak menjawab salam, yang status kita itu wajib hukumnya menjawab, otomatis dosa. Kalau kita tidak menjawab. Nah, ini yang diperbolehkan tidak menjawab. Meskipun ada orang yang mengucapkan salam. Di antaranya tadi yang mengucapkan salam adalah anak kecil. Maka kita tidak wajib, tapi untuk mendidik lebih dianjurkannya kita menjawab.
ketika yang mengucapkan salamnya itu adalah orang yang mabuk. Nah, ketika ada orang mabuk mengucapkan salam kepada kita, maka kita juga tidak wajib menjawabnya. Ada orang teler. Naudzubillah, sekarang kita lagi krisis dan kritis ya. Kritis minuman keras ya sekarang ya. Miras sekarang. Jadi kita yang punya anak yang menganjak remaja dewasa dijaga baik-baik, karena anak ini aset, pertanggungjawabannya. Makanya kan anak dikatakan amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merawatnya baik-baik, maka akan dapat mencelakakan kita. Sesoleh apapun amal ibadah kita, kita banyak menabung pahala untuk di akhirat nanti, tapi kita tidak peduli terhadap anak-anak kita, tidak memperdulikan pendidikannya. Ingat, pendidikan itu, mendidik anak bukan berarti memenuhi dalam segi materi, bukan. Kebutuhan finansialnya, bukan. Yaitu mencetak anak dalam rohani, dalam ruhaniyahnya, akhlaknya. Nah, kalau materi sudah tahu kita lumrah semuanya, sandang pangannya udah wajib semuanya mutlak. Tapi di sisi itu adalah selain daripada itu, yaitu rohaninya yang perlu kita isi dengan etika, tata krama, khususnya di perkotaan. Kita didik anak-anak kita dengan akhlakul karimah, bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana berpapasan dengan orang tua, bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, ucapan-ucapan dengan temannya jangan sampai dia ucapkan juga kepada orang dewasa yang lebih tua. Kan banyak anak-anak sekarang ngomong sekenanya aja, bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan kepada orang tua, ya biasa aja. Kadang-kadang orang tua juga membiarkan saja dengan bahasa-bahasa yang kurang baik didengar. Ini kewajiban kita, khususnya para orang tua. Saya juga termasuk orang yang berkewajiban, karena ya sebagai pendidik. Jadi tidak hanya sekedar mengajarkan tentang ilmu agama saja, akhlak pun juga kita tekankan. Jadi yang namanya galak itu ya keras, disiplin, memang ada perlunya, ada pentingnya juga. Apalagi pada saat ini pendidikan, yang namanya seorang guru tidak boleh mencederai anak didik. Sedangkan di dalam hadis Nabi sudah memerintahkan, mengajarkan kepada kita untuk memerintahkan anak-anak kita yang ketika berusia 7 tahun, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan ibadah sholat ketika mencapai usia 7 tahun. Ketika sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sholat fardu, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai usia 10 tahun, bandel aja tidak mau mengikuti perintah orang tua untuk sholat, fadribu, maka pukul anaknya. Jadi kata-kata pukul ini juga penting, ada tarbiyah di situ. Dalam artian yang dalam artian tidak menyebabkan cedera fisik kepada anak. Sekadar mencubit, menjewer, mungkin kita masa kecil seperti itu didikan kita, bahkan dipukul pakai rotan, pakai bambu, pakai kayu, pakai sendal, udah makanan kita sehari-hari di waktu kecil. Untuk saat ini jarang sekali kita jumpai seperti itu. Cuman ya beda juga hasilnya dalam kita berakhlak anak-anak kita pada masa-masa kita kecil seperti dulu. Jadi pentingnya juga kedisiplinan. Disiplin boleh, keras mendidik anak juga boleh, tapi kalau dalam posisi-posisi tertentu yang tidak mencederai fisik pada anak tersebut. Saya heran juga ya, guru menjewer murid, guru mencubit murid, anak didik, orang tua nggak terima, sedangkan orang tuanya sendiri kadang lebih daripada itu di rumah. Nah, ini salah satu tanda menyebabkan ilmu yang didapat akan hilang barokahnya. Nah, orang-orang dulu nitip anak ke gurunya, ke ustadznya, ke kiainya, pukul saja Pak Yai kalau salah.
Nanti kalau kita habis dimarahin sama guru kita di sekolah, pulang ke rumah kadang malah ditambahin. Guru nggak bakal marah, nggak bakal mukul kamu kalau kamu tidak salah. Kalau guru jewer kamu, cubit kamu, berarti kamu yang memang salah. Nggak mungkin guru yang seperti itu. Apalagi seorang guru yang dihadapin itu banyak anak didik bermacam-macam karakter. Ada yang cukup dibilangin saja sudah cukup dia mematuhi apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan. Kadang diucapkan dengan keras, kata-kata keras. Kadang juga perlu dengan ya dicubit, dijewer, baru dia mau ngikut. Jadi bermacam-macam karakter anak. Disesuaikan dengan kondisi dan psikis anak tersebut. Jadi kalau kita punya anak ya, mau dipesantrenin. Nah sekarang kan ada hitam di atas putih sekarang aturannya dari pesantren kebanyakan. Ya takutnya terjadi hal-hal yang seperti itu. Orang tua nggak terima hal yang sepele karena pengaduan anak berlebih-lebihan. Sampai bawa golok, bawa celurit ke sekolah. Nah ini kan barokahnya ilmu hilang anak-anak. Selanjutnya pemudi misalnya, ini biasanya kan kalau ada perempuan jalan sendirian aja ke model-model zaman dulu ya. Ada segerombolan laki-laki duduk-duduk, Assalamualaikum katanya, Assalamualaikum, yang pengen dijawab salamnya. Nah kalau ada unsur seperti itu antara pemuda dan pemudi, maka yang bagi pemudi ini tidak wajib menjawab salamnya. Ada seorang perempuan mungkin lewat atau dua orang perempuan lewat, segerombolanan pemuda duduk, pengen menyapa dia, Assalamualaikum, pengen kenal. Jadi itu yang bagi pemudi ini tidak wajib menjawabnya, karena tujuannya beda gitu. Bukan murni untuk mengucapkan salam, tapi ada maksud tertentu. Nah, dan itu akan menimbulkan fitnah. Au fasikun au na'isun. Dan juga orang yang mengucapkan salam itu adalah orang yang fasik. Ini tidak wajib kita menjawab salam. Tidak wajib, tapi ya boleh jawab ya lebih utama juga. Orang yang tidak pernah sholat, taunya kita orangnya suka mabuk-mabukan, berjudi, nggak sholat. Dia mengucapkan salam kepada kita, ya seandainya kita tidak jawab ya nggak apa-apa gitu, seandainya tidak jawab. Cuman dalam kita bersosial ya tentunya lebih utama kita menjawab salam daripada tersebut. Auna isun, auna imun, atau salamnya orang yang sedang dalam keadaan ngantuk, atau naimun orang yang tidur. Orang ngigau ngucapin salam, ya nggak wajib kita jawab salamnya. Tidur misalnya suami istri, yang suami tiba-tiba ngigau Assalamualaikum, ya istri dengar ya nggak wajib jawab. Nah itu dalam posisi tertentu. Au halatal jima'i, atau dalam keadaan berkumpul dengan istrinya atau suaminya, melakukan hubungan badan, ada dengar ucapan salam yang nggak mesti dijawab, tidak wajib menjawabnya. Muhakamun, atau sedang posisi berhadapan dengan qadhi, dengan seorang hakim, lagi sidang di hadapan hakim, ada orang mengucapkan salam, yaitu tidak mesti menjawab salamnya karena ada urusan penting. Kana fil hammami, atau sedang dalam keadaan berada di kamar mandi. Nah kita lagi mandi, apalagi yang jelas-jelas tadi qadil hajah, itu tidak wajib menjawab salam. Kita lagi dalam kamar mandi, lagi mandi, ada orang mengucapkan salam depan rumah, ya kita tidak wajib menjawabnya. Atau dalam keadaan gila. Nah ini ada orang gila mengucapkan salam kepada kita, ya kita tidak wajib menjawabnya. Ini hal-hal yang berkaitan, yang mana yang kita tahu menjawab salam itu hukumnya wajib, tapi ada beberapa hal, ada beberapa keadaan yang menjawab salam itu hukumnya tidak wajib. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.